Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tawaf ba'da subhi wal asri. Bab tawaf selepas subuh dan tawaf selepas salat asar. Apa maksud dari bab ini para jamaah? Maksudnya adalah kita tahu bagaimana hukum salat selepas asar. Nah, bagaimana hukum sholat sunnah selepas asar? Selepas asar sunnah. Baik, tak ada masalah berarti. Saat mau tenggelam matahari? Tidak boleh. Tidak boleh. Setelah sholat subuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang mau dijelaskan. Namanya tawaf diiringi dengan apa? Salat. Jadi boleh salat selepas asar, boleh salat selepas subuh kalau punya sebab. Kalau punya apa? Sebab. Punya sebab. Apa sebabnya di sini dalam pembahasan kita ini? Tawaf. Masuk masjid, mau terbenam matahari, boleh salat? Apa sebabnya? Masuk masjid, diam di masjid setelah asar, mau tenggelam matahari, sholat 2 rakaat, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Enggak ada sebab. Ini yang ingin disampaikan sekarang. Jelas ini para jamaah? Maka pantas para ulama kita mengatakan fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Kedalaman ilmunya Imam Al-Bukhari dilihat dari tema bab. Subhanallah. Dilihat dari apa? Tema bab itu, tema hadis itu. Baik. Bab tawaf selepas subuh dan selepas asar. Kita tahu salat di saat mau terbenam matahari haram. Kita tahu salat selepas subuh haram. Tapi kalau punya sebab boleh. Ini dalilnya. Salat sunnah tawaf selepas asar dan selepas subuh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli rak'ati at-tawaf ma lam tatlu'i syams. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma salat sunnah tawaf selama belum terbit matahari. Berarti apa? Boleh. Karena punya sebab. Kita dengar dalilnya sekarang. Qala haddatsana Al-Hasan bin Umar Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Umar Al-Basri. Qala haddatsana Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai'. An Habib dari Habib, an Atha dari Atha, an Urwah dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna nasan tafu bil bait ba'da salati subuh. Orang-orang tawaf di Ka'bah selepas salat subuh. Selepas salat subuh. Sulaiman, berapa putaran tawaf? Bagaimana Sulaiman Dahlin? 7. Nah, ini wakil Sulaiman Dahlin. Masya Allah. Boleh nambah Dahlin? Masa nggak boleh kita nambah lagi tawaf 7 lagi? Oh, Masya Allah. Baik, bagus. Nah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan orang-orang tawaf di Ka'bah selepas salat subuh, thumma qa'adu ilal mudzakkir. Lalu mereka duduk di mana? Di tempat zikir. Hatta
hatta idza tala'atis syamsu qamu yusallun. Sehingga setelah terbit matahari baru mereka salat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha qa'adu. Ibunda Aisyah mengatakan mereka duduk hatta idza kanatis sa'ah allati tukrah fiha shalah qamu yusallun. Kenapa mereka duduk? Kenapa mereka duduk? Kata Ibunda Aisyah. Ya. Hatta idza kana as-sa'ah allati tukrahu fiha shalah qamu yusallun. Sehingga ketika tiba waktu dimakruhkan salat, mereka berdiri salat. Apa maksudnya di sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah orang-orang tersebut, kenapa mereka menunggu matahari mau terbit? Seharusnya selepas mereka tawaf, kapan saja langsung apa? Sholat. Karena bagi orang yang tawaf itu kapanpun sholat boleh. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dan juga diriwayat Imam Syafi'i, ashabus sunan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Ya bani Abdi Manaf, hai bani Abdu Manaf, siapa yang mengurus Ka'bah, jangan larang orang untuk tawaf di Ka'bah, sholat di Ka'bah kapanpun siang dan malam." Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nama waktu larangan kalau punya sebab. Jelas? Tidak ada apa waktu terlarang kalau punya sebab. Baik, kita rinci mana waktu atau mana sholat yang punya sebab. Satu, sunnah tawaf. Dua, tahiyatul masjid. Tiga, orang yang baru ingat dirinya belum sholat. Iya. Empat, orang yang baru bangun waktu terlarang. Ada sebab. Jelas? Mana juga sholatul janazah. Kalau punya sebab harus disegerakan, tapi terjadi pada waktu larangan boleh. Yang tidak boleh khusus sholat di saat matahari mau terbenam, khusus sholat di saat matahari mau terbit. Ini yang tidak boleh. Jelas?